Oke, jadi kali ini aku mau ini teman-teman menjawab pertanyaan dari komen-komen yang ada di YouTube. Aku tadi sudah rangkum di sini ada 10 pertanyaan yang jadi ini yang ada pertanyaan pertama dari Mbak Ferry Purwaningsih ya kayak gitu. Tanya seperti ini, Mbak Riz, Mas Stefan itu pernah marah nggak? Di sini kok tinggalnya sama nenek, Mbak, kayak gitu ya. Mas Stefan kerja apa? Assalamualaikum, welcome back to Cerita Rizky Stefan. Halo teman-teman, apa kabar? Gimana keadaannya? Semoga dimanapun teman-teman berada dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, sekarang ini sekitar jam 5 sore ya teman-teman ya di kota Yas. Dan hari ini cuacanya sedang mendung ya teman-teman. Mendung dari pagi, terus gerimis, hujan, berhenti hujan hari ini ya teman-teman ya. Jadi hari ini tuh bener-bener nggak ada sinar matahari sama sekali, sudah sejak beberapa hari lalu kota Yas Romania nggak ada matahari teman-teman ya, maksudnya mataharinya ketutupan awan kayak gitu ya, soalnya mendung kayak gitu. Dan ini tuh bakalan sampai 1 minggu ke depan ya, bakalan sampai akhir Mei masih masih bakal dingin mendung ya kayak gitu teman-teman ya. Dan ini setauku juga di Indonesia ya ini ya teman-teman ya, hujan ya, soalnya aku dapat info dari adikku orang tua kalau setiap aku telepon atau video call di sana mesti sedang hujan, katanya di sana sekarang sedang namanya musim kemarau basah kayak gitu ya, katanya nggak tahu sampai Agustus nanti ya. Oke, jadi teman-teman, hari ini tadi aku nggak ngapa-ngapain. Kegiatanku hari ini tadi kebanyakan itu santai, rileks, karena aku sudah masak kemarin dan masakan kemarin kita makan juga untuk hari ini karena masih ada sisa, besok aku baru masak lagi. Terus siang santai aja, nggak ngapa-ngapain, soalnya juga udara sedang seperti ini hujan ya teman-teman ya, mau keluar juga nggak bisa kayak gitu. Ini makanya sekarang daripada aku nggak ngapa-ngapain, aku mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman online di sana ya. Oke, jadi kali ini aku mau ini teman-teman menjawab pertanyaan dari komen-komen yang ada di YouTube. Aku tadi sudah rangkum di sini ada 10 pertanyaan yang aku jawab dari teman-teman yang sudah komen. Tapi sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah komen di videoku. Komennya tuh apapun itu ya teman, komen kritik, saran, terus sekedar mendoakan kayak gitu, aku nggak habis-habisnya kayak terharu kalau ada teman yang mendoakan kayak gitu, soalnya kan kita kayak belum pernah ketemu secara langsung ya, tapi teman-teman tuh bisa gitu dengan tulusnya mendoakan. Dan untuk yang selalu mendoakan, aku doakan balik semoga teman-teman mendapatkan kebaikan yang setimpal dari doa teman-teman itu ya kayak gitu. Oke, jadi hari ini aku ada jawab 10 pertanyaan kayak gitu ya. Tadi aku udah pilihin ya teman-teman ya 10 pertanyaan. Oke, aku mulai. Ini aku catat ya, soalnya kalau nggak gitu aku lupa. Terus aku nggak punya dua handphone. Kalau pakai dua handphone kan enak, aku bisa langsung baca ya. Ini handphonenya aku pakai ngerekam video ini ya. Oke, tapi sebelumnya aku mau nyamil dulu teman-teman. Ini nyamil pelam kering ya. Ini aku nemu kemarin, bukan nemu ya, beli di supermarket Lidl. Aku penasaran sama ini pelam kering, karena di Indonesia aku nggak pernah nyobain seperti ini ya. Lagian buah pelam di Indonesia juga jarang ya, kalau nggak di supermarket nggak ada. Ini, aku kalau buah pelamnya sendiri aku udah coba ya teman-teman ya, cuman ini kalau pelam kering belum pernah coba. Ini kayak gini, jadi bentuknya tuh kayak kismis tapi besar ya teman-teman ya. Ini aku kemarin udah coba, cuman nggak apa-apa, ini aku kasih tahu ke teman-teman rasanya ya. Bismillah. Enak, rasanya itu kayak kismis, mirip kismis tapi lebih kenyal, terus ada rasa asamnya ya, karena buah pelam itu asam ya teman-teman, tapi juga ada buah pelam itu yang manis. Soalnya di sini tuh aku baru tahu ada buah pelam manis teman-teman, yang bentuknya bulat agak besar kayak gitu ya. Karena aku pernah coba di Indonesia itu buah pelam itu rasanya kecut ya, biasanya untuk orang-orang diet nurut untuk melancarkan BAB kayak gitu ya.
Nah, jadi ini rasanya ada asinnya, asin, apa, asem, terus ada manisnya ya teman-teman, soalnya ini ada gulanya. Kayak gitu, jadi rasanya mirip kismis kayak gitu, cuman menurutku lebih enak ini ya, ada kenyal-kenyalnya gitu. Ini sebenarnya ada yang tanpa gula ya gitu, cuman yang tanpa gula di supermarket Lidl nggak ada, dan kalaupun ada itu harganya lebih mahal. Ini kemarin harganya sekitar 20 berapa, 26.000 kalau nggak 29.000 ya teman-teman ya, isi 200 gram. Sudah nyamilnya cukup. Jadi ini yang ada pertanyaan pertama dari Mbak Ferry Purwaningsih ya, kayak gitu. Tanya seperti ini, Mbak Riz, Mas Stefan itu pernah marah nggak? Kayaknya sabar banget orangnya. Oke, jadi aku jawab ya teman-teman ya. Jadi Mas Stefan tentunya pasti pernah marah ya, cuman sangat jarang sekali Mas Stefan itu marah, dan kalaupunnya marah itu aku bakal nggak sadar kalau Mas Stefan itu marah. Soalnya Mas Stefan itu kalau marah kalem, beda dengan aku ya. Kalau kalau aku kalau marah kan kayak gitu ya. Tapi kalau Mas Stefan itu lebih kalem, mungkin lebih ke diem teman-teman ya kalau Mas Stefan marah. Dan itu sejak aku pertama kali ketemu Mas Stefan pacaran sampai sekarang itu kayaknya nggak sampai 10 kali, nggak sampai 5 kali aja nggak sampai teman-teman ya. Soalnya beneran Mas Tewan itu jarang sekali marah, dan kalau marah pun itu aku sampai nggak tahu itu marah atau nggak. Soalnya kadang-kadang diem gitu aja ya. Oke, itu tadi ya Mbak Ferry Purwaningsi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Terus yang selanjutnya dari Mbak Hesti Kowati. Hesti Kowati ya. Di sini tanya, apakah di sekitar tempat tinggal Mbak ada masjid? Terus bagaimana cara menentukan sholat 5 waktu? Oke, jadi di kota Yas ini, sebenarnya aku mau jelaskan dulu secara global. Kalau di Romania ini tuh umat muslim itu sangat minoritas sekali ya teman-teman ya, sangat jarang sekali kayak gitu ya, sangat sedikit pokoknya. Kayak gitu. Eh, ada masjid itu di ibu kota. Nah, untuk kalau di kota Yas itu teman-teman ya, aku belum pernah lihat ada masjid ya, dan aku pernah coba cari-cari online pas waktu lebaran kemarin, aku kepingin sholat id kan, itu juga nggak ada ya teman-teman ya. Nggak tahu kalau ada, tapi nggak masuk di Google atau di internet, aku juga kurang tahu. Cuman sejauh ini aku tinggal di sini dan keliling-keliling itu nggak pernah menemuin sama sekali masjid seperti itu. Jadi kalau aku sholat itu selalu di rumah ya teman-teman ya. Terus bagaimana, ini pertanyaannya, terus bagaimana cara menentukan sholat 5 waktu? Jadi di sini kan karena nggak ada adzan nih teman-teman ya dari masjid, aku di sini selalu pakai aplikasi ya teman-teman ya. Jadi aplikasi namanya tuh Sajda, Sajda itu ya. Itu di situ nanti ada dituliskan untuk subuhnya jam berapa sampai sholat Isya ya, kayak sekarang ini di kota Yas, sholat subuhnya itu sekitar hampir jam setengah 6 pagi, sholat duhur itu sekitar jam 1 siang, terus sholat asar itu ya teman-teman itu sekitar jam 5 sore ya, habis ini udah masuk sholat asar. Habis gitu kalau sholat maghrib itu sekarang itu hampir jam 9 malam ya temen-temen. Tapi di sini jam 9 malam sekarang itu masih remeng-remeng, belum gelap ya, itu sholat maghribnya kayak gitu. Terus sholat isya di sini sekarang ini sekitar jam 11 lebih dikit kayak gitu ya, 11 malam lebih dikit kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu khawatir teman-teman dimanapun berada, yang penting niat sholat selalu menemukan jalan. Salah satunya dengan tadi itu aplikasi Sajda ya. Oke, itu tadi ya Mbak Hesti Kowati. Terus selanjutnya pertanyaan dari Suharni. Ya, Suharni ya teman-teman, Suharni 866. Di sini kok tinggalnya sama nenek Mbak, kayak gitu ya. Ya memang kita sekarang tinggal sama nenek ya teman-teman ya. Dulu awal-awal pas waktu kita datang ke Romania, kita itu sebenarnya berencana tinggal di nenek sekitar 1 bulan, 2 bulan kayak gitu. Cuman maksudnya setelah itu kita mau sewa kayak gitu ya, mau sewa apartemen. Cuman kita membatalkan niatan kita, yang membatalkan lebih ke aku ya waktu itu, karena Mas Stefan yang waktu itu kayak ngajak pindah
biar kayak punya privacy buat kita sendiri gitu ya. Cuman waktu itu aku lebih memilih untuk tetap di sini ya teman-teman ya, karena nenek itu kan tua kayak gitu. Terus aku berkunjung ke sini itu juga tujuannya pengen ketemu nenek. Mungkin aku nggak pernah sih bilang bakal sewa atau gimana ke nenek, tapi kayaknya kalau kita bakal sewa kayak gitu nenek itu bakalan sedih kayak gitu ya, soalnya nenek itu sayang sekali sama Mas Stefan. Jadi dan kebetulan di sini juga ada ruangan, ya sudah kita tinggal di sini. Lagian juga nenek itu sudah umurnya tua ya, sekitar 84 tahun, jadi lebih baiknya kita memang tinggal di sini teman-teman ya. Itu jadi keputusan kita kenapa kok tinggal sama nenek ya. Oke, itu tadi yang ketiga ya pertanyaannya. Terus yang keempat itu dari Mbak Desi Rahmawati. Ada tanya gini, maaf Jeng kalau boleh tahu jenengan dari mana Indonesianya ya? Sukses selalu. Oke, sukses selalu juga ya Mbak Desi Rahmawati. Oke, jadi saya Indonesianya itu teman-teman dari Surabaya. Saya itu besar di Surabaya dari kecil, dari umur sekitar 4 tahun kayak gitu. Tapi saya lahir di mana? Di Kalimantan ya teman-teman ya, di Kalimantan Selatan. Oke, itu tadi untuk pertanyaan Mbak Desi Rahmawati. Terus yang kelima, pertanyaan yang kelima ya. Ini dari Mbak Sri Hindayani. Sri Hindayani ya. Mbak apa? Oh ya, Mbak apa Mas Evan? Mas Evan ya, Mas Evan ya sebutnya, bukan Mas Stefan. Mbak apa Mas Evan? Maksudnya Mas Stefan tinggal sama nenek. Mama papanya Mas Evan mana ya? Nggak pernah lihat. Oke, jadi Mbak Sri Hindayani, benar Mas Stefan ini tinggal sama nenek sudah dari umur 2 tahun kayak gitu ya. Jadi tinggal sama nenek. Mama papanya Mas Stefan masih ada tapi tinggal terpisah ya dari sini ya Mbak ya. Maksudnya tuh eh, beda apartemen, maksudnya dia dari sini beberapa ratus meter dari apartemen sekarang ini kita tinggal kayak gitu ya. Oke, jadi Mas Stefan memang dari kecil ikut sama nenek ya teman-teman ya. Itu tadi pertanyaan ke berapa? Kelima ya. Terus yang keenam dari Mbak Dianovita Kusumawardani. Ini pertanyaannya gini, Mbak Rizky sama Mas Stefan kenapa nggak sekalian belanja bulanan aja? Jadi nggak capek tiap hari ke supermarket nyetok makanan sudah habis. Oke, jadi ini kenapa nggak sebulan sekali gitu ya teman-teman ya? Soalnya mungkin lihat videoku setiap kali selalu belanja ya sama Mas Stefan. Oke, jadi kita belanja itu seminggu 2 kali, setiap hari Senin dan Kamis teman-teman ya. Kita pertimbangannya seminggu 2 kali karena biar kita nggak berat ya teman-teman ya, karena kita belanjanya jalan kaki ya, kita nggak ada mobil, makanya kita bagi 2 dalam seminggu itu. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau sebulan sekali kan kita belanjanya harus benar-benar banyak sekali, terus dan itu butuh, nggak bisa kalau hanya dibawa di jinjing jalan ya teman-teman ya, harus ini harus ada mobil kayak gitu ya. Itu pertimbangan kita juga, dan misalkan pun ada mobil kita pasti juga nggak sebulan sekali juga, soalnya kan kulkasnya nggak cukup ya teman-teman ya untuk nyetok di kulkas, soalnya kulkas kita kan hanya satu kayak gitu. Itu tadi ya Mbak Dia Novita Kusumawardani, terima kasih pertanyaannya. Terus yang ketujuh ya teman-teman ya. Yang ketujuh ini ada pertanyaan dari Veronica Kuspriyani. Ya, itu di rumah sendiri apa Mbak bertamu ya? Kok masakannya tuh kok gerakannya masak tuh canggung. Ya, jadi Mbak Veronica ini kemarin ada pertanyaan pas waktu aku masak ya teman-teman ya. Nggak tahu kenapa juga gerakanku canggung, aku juga nggak tahu. Padahal aku merasa biasa aja ya. Mungkin memang terlihat ya canggung, aku juga kurang tahu. Iya, jadi ini aku di sini numpang ya Mbak Veronica. Ini memang bukan rumahku sendiri kayak gitu. Mungkin memang ada gerakan yang canggung, soalnya mungkin aku nggak tahu alatnya di mana kayak gitu ya teman-teman ya.
Ya itu saya ini kita numpang di rumah neneknya Mas Stefan kayak gitu. Oke, yang selanjutnya yang ke-8 ini pertanyaan dari Mbak Dianovita Kusumawardani lagi ya. Jadi ya ada dua yang Mbak Dianovita. Mas Stefan sudah berapa lama tinggal di Indonesia? Berarti Mas Stefan sudah lancar berbahasa Indonesia ya. Mas Stefan ketemu Mbak Rizky di Surabaya ya. Oke, jadi ada 3 pertanyaan ya teman-teman langsung. Oke, jadi Mas Stefan pernah tinggal di Surabaya itu sekitar 1 tahun ya teman-teman ya. Ya 1 tahun di Indonesia. Terus perihal Mas Stefan sudah lancar bahasa Indonesia. Jadi Mas Stefan ini sedikit sedikit bisa bahasa Indonesia, kadang ngerti orang ngomong cuman belum bisa ngomong ya, emang belum bisa menimpali kayak gitu teman-teman ya. Soalnya Mas Stefan ini belum terlatih yang setiap hari, soalnya aku dan Mas Stefan itu komunikasinya itu selalu bahasa Inggris teman-teman ya, kadang diselingi bahasa Indonesia cuman lebih seringnya itu apa bahasa Inggris kayak gitu. Tapi mudah-mudahan aja Mas Stefan semakin lancar ya, soalnya Mas Stefan ini selalu bilang ke aku kayak gini teman-teman, ayo kalau ngomong sama aku bahasa Indonesia aja biar aku lancar kayak gitu. Dan Mas Stefan setiap hari belajar bahasa Indonesia teman-teman di aplikasi ya. Terus yang ketiga ini Mas Stefan ketemu Mbak Rizky di Surabaya ya. Iya, ketemu ketemu secara langsung kayak gini di Surabaya ya teman-teman ya. Pertama kali Mas Stefan datang ke Surabaya waktu itu untuk menemui aku. Dan kalau ketemunya sendiri, ketemu pertama kali itu lewat online kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, yang ke-9 kok kedua. Ke-9 ini pertanyaan dari Ujang Rahmat. Kenapa nggak beli mobil? Nah, jadi Mas Ujang Rahmat ini waktu itu komen di video kita yang kita jalan kaki belanja ya teman-teman ya. Ya, salah satu video kita belanja yang jalan kaki. Nah, ini kenapa? Jadi, ini ya teman-teman ya, selain kita harus menabung dulu, memang prioritas kita untuk saat ini bukan beli mobil dulu, tapi ada sesuatu yang kita pengen beli sebelum mobil kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi mobil itu mungkin masih nanti ke belakangan prioritas untuk kita beli. Itu tadi ya Mas Ujang Rahmat. Terus yang terakhir, pertanyaan ke-10 adalah dari Mbak Sri Hindayani. Ya, Mbak Sri Hindayani ini kayaknya juga 2 kali tanya ya. Kedua, Mas Stefan kerja apa? Oke, jadi banyak sekali yang tanya Mas Stefan kerja apa, terus Mas Stefan kok sering di rumah kerjanya apa, seperti itu ya teman-teman. Jadi Mas Stefan ini kerjanya kayak di bidang IT gitu ya teman-teman, dan kerjaannya itu full remote, yang artinya itu bisa dikerjakan dari manapun kayak gitu ya. Makanya Mas Stefan juga bisa tinggal di Indonesia waktu itu setahun, karena Mas Stefan itu kerjanya di bidang IT dan itu tuh full remote ya teman-teman ya, bisa kerja dari mana aja, dari rumah kayak gitu teman-teman. Makanya kadang juga kita kalau sedang liburan Mas Stefan juga bisa kerja dari situ kayak gitu teman-teman ya. Oke, udah 10 pertanyaan yang aku jawab ya teman-teman ya. Semoga itu tadi memberikan apa ya, mungkin teman-teman ada pertanyaan yang sama cuman belum sempet komen kayak gitu, jadi bisa kejawab dari eh, jawabanku hari ini ya teman-teman ya gitu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu komen kayak gitu, terus selalu apa ya mendoakan aku. Dan misalkan ada pertanyaan lainnya teman-teman bisa komen juga di bawah. Nanti mungkin satu saat aku biasanya langsung jawab ya teman-teman ya. Aku selalu Insya Allah aku selalu jawab komen teman-teman kayak gitu. Tapi mungkin nanti dari pertanyaan teman-teman semua ini aku bisa bikin video lagi kayak gitu ya. Oke, kayaknya videonya ini aku akhirin ya. Ini udah panjang, udah hampir 20 menit ya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman ini apa? Bosen kayak gitu ya. Oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya besok. Dadah.